Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali. Bersama saya Sumboko. Dalam edisi kali ini kami telah menyiapkan liputan menarik bagi Anda. Giat berikhtiar, ikhlas berbakti dan bijaksana dalam sikap makan. Bank Dunia memperkirakan lebih dari 800 juta atau sekitar 1 miliar penduduk di dunia ini menderita kelaparan. Ini dapat berarti 1 di antara 7 penduduk dunia menderita kelaparan. Padahal sesungguhnya seluruh sumber daya di bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap makhluk. Apa yang kita lakukan berpengaruh kepada orang lain. Maka sudah seharusnya kita memeriksa sikap dan pola makan kita. Memilih bersikap bijaksana dalam hal makan adalah salah satu upaya kita mengembangkan cinta kasih dan turut serta mengatasi masalah kelaparan di dunia. Akukogune sizakokono kuiko esukudlayo enkedu silala ngakokono kutona ngakokono kono esukudlayo. Menurut perkiraan Bank Dunia, di negara-negara miskin, rata-rata orang menghabiskan 2/3 pengeluaran sehari-hari mereka untuk makan. Sementara itu, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengungkapkan lebih dari 870 juta orang dari seluruh dunia menderita kekurangan gizi kronis. Data terakhir Bank Dunia menyebutkan, dari 7 miliar penduduk dunia, hampir terdapat 1 miliar orang yang kelaparan. Ini berarti 1 dari antara 7 orang di dunia ini menderita kelaparan. Ditengarai 80% kekayaan alam dunia dikuasai hanya oleh 20% warga dunia. Itu sebabnya terjadi kesenjangan sosial dan kelaparan. Sementara 1/3 dari bahan makanan di seluruh dunia terbuang percuma. Banyak juga orang yang tidak menghabiskan makanan yang mereka ambil. Tidak semua sadar bahwa sikap seperti ini membawa dampak bagi orang lain di belahan dunia lain. Salah satunya ketidakmerataan kesejahteraan dan terjadi kelaparan. Memiliki sikap bijaksana dalam makan adalah sebuah hal yang perlu ditanamkan dan dijadikan kebiasaan. Memilih sikap 80% kenyang dan menghindari rasa kenyang 100% bisa menjadi salah satu pilihan sikap yang bijaksana. Menurut riset kesehatan, makan dengan 80% kenyang paling cocok dengan kebutuhan tubuh. Sikap ini juga dapat meminimalkan sampah dapur, tidak memboroskan bahan makanan, dan sangat baik untuk kesehatan tubuh. Sisa 20% dapat dialihkan dalam bentuk lain. Misalnya saja menyisihkan dana atau bahan makanan sisa 20% itu untuk membantu orang lain. Berhenti makan ketika perut sudah 80% terisi adalah strategi yang baik untuk mencegah kegemukan tanpa merasa lapar. Sebabnya perut membutuhkan 20 menit untuk memberi sinyal pada otak bahwa perut sudah kenyang.
Jadi makan 80% menghindari perut dari rasa super kenyang. Cara ini juga membantu orang menjadi berumur panjang, dan hal ini telah dibuktikan dalam suatu riset kesehatan masyarakat Jepang di Okinawa. Desi pernah mengalami masalah kelebihan berat badan karena pola makan tak teratur. Kini ia mendapat manfaat dari sikap makan yang lebih baik dan bijaksana. Melatih diri memulai pola makan vegetarian dan diet 80% kenyang dapat membantu orang untuk hidup sehat, lebih bahagia, dan lebih dapat mengendalikan diri. Nah, berat badannya dulu sempat sampai 80 kilo. 80 kilo, terus waktu itu masa itu kan belum VG, apa juga dimakan. Jadi kelebihan berat badan sih kan. 2010 saya mulai VG, terus VG juga karena pengen lebih sehat aja. Yang pasti satu, badan lebih enteng. Terus kedua, emosi lebih stabil. Terus juga karena ada satu kejadian yang membuat saya sadar dan harus VG, itu juga bentuk praktisi orang tua. Itu tanggal 18 Januari saya kena serangan jantung. Ya, jadi itu pikiran saya itu, saya makan sudah sangat banyak. Ya, jadi disitulah ada hikmahnya. Mungkin itu satu peringatan buat saya. Jadi setelah kejadian Januari, Juni 19 Juni 2010 itu saya sudah tekad. Jadi untuk bervegetarian selamanya, demikian. Pada 18 Januari 2010, Liwan terkena serangan jantung saat bermain badminton. Setelah melalui pengalaman itu dan perenungan yang dalam, ia memutuskan untuk sepenuhnya bervegetarian sejak Juni 2010. Tidak hanya untuk kesehatan, secara perlahan namun pasti, ia merasakan dirinya menjadi lebih bisa mengendalikan diri. Kita bervegetarian, kita istilahnya sudah buat kebajikan. Jadi kita tidak berutang dengan alam binatang. Itu pandangan saya yang gampang saja. Jadi di Seci kita juga diajarin tidak membunuh. Itu termasuk di sila ke-10 kita. Jadi sila 10 kita di dalamnya ada salah satunya tidak membunuh. Nah itu, jadi saya mau jadi murid yang bagus, yang baik. Saya akan terus belajar untuk menghormati Master Cheng Yen. Gitu. Kalau keluar kan sekarang sudah banyak variannya. Kalau dulu VG memang agak susah. Tapi sekarang saya rasa, waduh, sudah sangat banyak. Vegetarian nggak susah tuh. Jadi saya rasa tambah sehat aja. Bervegetarian adalah sebuah upaya untuk menanamkan cinta kasih di bumi ini. Dengan bervegetarian, kita banyak menghemat sumber daya alam yang dihabiskan untuk mengelola peternakan besar-besaran. Ya, karena hidup tidak kekal, kita hargainlah bumi ini, kita sayanginlah langit ini dengan kerja nyata. Jadi itu salah satunya. Jadi bukan kita ngomong saja. Jadi jangan ya. Saya rasa di mana punya tekad, di situ ada tenaga. Saya yakin semua bisa. Ya, kalau tidak bisa mulai dulu dengan mungkin Senin seminggu sekali. Oke, ambil hari apa? Ya, seterusnya 2 kali ditingkatkan. Saya rasa bisa. Jadi saya 2 bulan sekali mesti cek ke dokter jantung. 1 hari dia kaget. Wah, Bapak ini luar biasa. Kesehatannya seperti tidak ada kejadian apa-apa dan pernah kejadian apa-apa. Jadi saya juga surprise gitu ya. Nah, itu karena VG gitu.
Dari sikap makan kenyang, 80% dapat tumbuh sikap kebajikan yang lain untuk tulus menjalani pola makan vegetarian. Selanjutnya juga dapat tumbuh sikap kebajikan yang lain lagi, yaitu lebih peduli pada alam dan semaksimal mungkin menjalani hidup sehat dan hidup hemat. Menanam sayuran sendiri adalah salah satunya. Walaupun mungkin belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan, namun sikap ini mengajarkan tentang bagaimana kita harus bijaksana dengan makanan kita. Karena kita dapat menghargai proses pengadaan makanan mulai dari bibit sampai pembuatan dan akhirnya menjadi makanan siap santap. Bersikap bijaksana dengan makanan kita bukan saja mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, terutama sesama yang membutuhkan. Keuntungan itu terlebih lagi terkait juga dengan sumbangsih kita pada bumi. Bijaksana dalam sikap makan dapat menumbuhkan rasa welas asih. Kita tahu bahwa 1 dari 7 orang di dunia ini kelaparan. Kita tentu tidak tega untuk bersikap ceroboh dengan makanan kita. Jika kita kenyang, kita ingat bahwa pada saat yang bersamaan ada 7 orang di dunia ini yang menderita kelaparan. Bersikap bijaksana dengan makanan kita adalah sikap terbaik yang bisa dilakukan mulai dari diri sendiri. Sri Utami adalah wanita tegar yang rela berjuang membaktikan diri kepada keluarga dan masyarakat. Sejak awal berkeluarga, ia telah melakoni berbagai pekerjaan mulai dari tukang cuci, penjaga jamu, hingga menjual barang bekas. Dengan dukungan penuh, ia menghantar suaminya sampai mendapatkan gelar spesialis kedokteran. Tidak hanya itu, dengan hasil jerih payahnya, ia mendirikan rumah sakit di Mojosongo yang bermoto murah, cepat, dan aman. Rumah sakit itu ia persembahkan kepada sang suami dan kini telah berkembang menjadi 3 cabang. Sampai detik ini, Sri Utami tidak berpangku tangan. Ia menyapa setiap pasien, memasak untuk mereka dan para pegawai rumah sakit, mengajar senam gratis bagi para lansia, dan terus bersumbangsi bagi masyarakat. Bagiku suami segalanya ya. Jadi kalau misalnya nomor 1 bagiku. Jadi apa saja untuk suami, bukan untuk aku. Jadi aku tuh kalau aku misalnya dalam segala hal tuh suami saya yang nomor 1. Jadi apa saja aku selalu izin ya. Aku lebih mengarah untuk aku harus berbakti pada suami, dan kalau aku berbakti pada suami aku pasti naik surga. Arahnya ke situ aja. Setelah aku nikah dan sampai sekarang pun seperti itu. Terus kemarin itu keluar bintik-bintik, cuma saya nggak bisa izin. Sri Utami adalah wanita kelahiran Kediri, Jawa Timur 64 tahun yang lalu. Mendirikan rumah sakit adalah bagian dari mimpinya. Ia sangat rindu berbuat baik dan menolong orang sakit yang menderita. Setiap aku punya penghasilan, itu aku dididik orang tuaku 2% dari penghasilanku itu bukan milik aku. Jadi harus dikasihkan sama orang. Jadi dulu tuh tetangga-tetangga aku kalau misalnya pusing itu ya datang ke tempatku. Terus lama-lama aku mengadakan pengobatan gratis ya untuk lansia waktu itu. Itu papahnya udah dokter ahli, terus kita tangani seluruh keluarga. Sekitar pukul 3 dini hari, Sri Utami pergi ke pasar untuk berbelanja sayur dan keperluan dapur untuk rumah sakitnya Mojosongo II. Usai sholat subuh dan mengurus keluarga, ia akan berkeliling mengunjungi para pasien di klinik Mojosongo untuk memberi mereka semangat.
Rumah Sakit Mojosongo terkenal dengan komitmen dan pelayanan mereka yang bermoto cepat, murah, dan aman. Ya kalau pasien datang rawat inap, datang aja gitu. Datang kalau misalnya dia kan harus rawat inap, ya dia langsung inap aja begitu. Langsung inap. Nanti kita cuma nanya mau ini diputarkan gitu ya, diputarkan ke ruang-ruang. Terus kita kasih saran, udah aja di kelas 3. Selamat pagi. Hari ini tadi malam sampai pagi. Jadi kalau misalnya sakit itu ya, itu 100% sakit, itu 75% itu pengobatan dari kita sendiri. Yang mau sehat itu siapa gitu. Jadi dari obat dari dokter itu menurut aku cuma 25%. Jadi pasien-pasien aku kasih tahu begitu. Gitu. Jadi aku selalu mengatakan pada mereka bahwa sehat milik kita. Rumah Sakit Mojosongo diberikan Sri kepada suaminya, Dr. Muzakir, sebagai hadiah ulang tahun suaminya pada 1 April tahun 2001. Awalnya Sri membeli tanah seluas 200 meter persegi sebagai tempat praktik bidan. Sebelum mendirikan rumah sakit, Sri Utami adalah seorang pejuang ulet untuk suaminya. Dulunya ia pernah menjadi tukang atau buruh cuci pakaian, pengumpul barang bekas, perias pengantin, penyanyi di kafe, pengajar senam, dan banyak lagi. Semua aktivitas itu ia lakukan bersamaan sambil mengurus suami dan keempat anaknya. Anak pertamanya kini menjadi seorang notaris, dan 3 lainnya menjadi dokter mengikuti jejak sang ayah. Kenapa Rumah Sakit Mojosongo ini berani memiliki moto cepat, murah, dan aman, ya. Cepat, kami berani jamin cepat karena birokrasi di sini sangat efisien. Kalau di rumah sakit besar ada kasus datang ke UGD, diperiksa dokter jaga, nanti konsul dokter bedahnya mungkin agak lama, radiologi segala macam, perlu operasinya kapan, masih agak lama. Kalau kami kan langsung potong kompas. Gimana belum? Sama apa lagi? Kenapa jadi murah juga? Karena memang tidak lama perawatannya ya. Jadi datang, diagnosis tegak, jelas, tindakan, selesai, bisa pulang. Dan aman karena kami tetap berpegang pada standar keilmuan ya. Kami tentu tidak main-main dalam menangani pasien seperti itu. Kini Rumah Sakit Mojosongo telah berkembang menjadi 3 cabang. Klinik Mojosongo 1 merupakan klinik rawat inap, Mojosongo 2 merupakan rumah sakit khusus bedah, dan Rumah Sakit Mojosongo 3 merupakan rumah sakit bersalin dan balai pengobatan, tetapi juga ada rawat inapnya. Tujuan rumah sakit ini didirikan memang untuk membantu pemerintah memeratakan kesehatan, terutama untuk masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Secara garis besar, tarifnya sedikit di atas tarif rumah sakit pemerintah, tetapi jauh di bawah tarif rumah sakit swasta pada kelas setara. Para pasien yang sungguh miskin bisa mendapat keringanan biaya ataupun keringanan cara pembayaran. Jadi misalnya ya biaya kita sudah hitung yang paling murah misalnya 1.000. Kalau dia nggak punya uang 1.000 mau apa coba? Padahal dia emergensi harus ditolong. Nah itu bedanya dengan bisnis yang lain. Setidak sosialnya rumah sakit tetap tidak bisa, tetap ada nilai sosial yang lebih tinggi dari bisnis yang lain.
banyak kita kasih kemudahan pada mereka. Jadi udah yang penting diobati dulu aja gitu ya. Jadi kalau nggak punya uang ya nanti kalau sembuh nanti nyicil gitu, ngeteng berapa itu kita juga boleh seperti itu di sini nih. Ketika saya masuk di Rumah Sakit Mojosongo ini, mungkin pertama kali kan saya dari rumah, jadi kan saya orang desa kebetulan. Jadi ke Rumah Sakit Mojosongo itu pikirannya satu, mencari finansial yang mumpuni itu. Tapi setelah saya datang ke Mojosongo itu, saya mendapat pelajaran yang luar biasa. Bahkan karyawan di Rumah Sakit Mojosongo ini juga mendapatkan itu. Tapi bagi diri saya sendiri, dari hati saya sendiri, karena arahan Bapak Ibu, lama-lama saya mencintai, saya kerasan di sini. Selain memperhatikan pasien, manajemen rumah sakit ini juga membangun wawasan dan cinta kasih bagi para pegawainya. Setiap karyawan dan tim medis diberi kebebasan untuk mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan, seminar, pembelajaran, dan praktek langsung dari para seniornya. Yang jelas manajemen di sini kan menggunakan sistem kekeluargaan. Jadi kami, para karyawan itu dianggap sebagai anak oleh Bapak dan Ibu. Dimanapun kita berada, apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita berikan untuk rumah sakit ini. Dan alhamdulillah selama 8 tahun itu saya merasakan keberkahan yang luar biasa di sini. Kalau soal uang saja nanti jadi sempit. Ternyata benar bahwa di dunia ini tidak ada orang yang tidak punya waktu untuk berbuat kebajikan. Semua orang, asal dapat mengelola waktu dengan baik dan efektif, dapat berbuat banyak kebajikan. Sikap bertanggung jawab pada diri, lingkungan, dan masyarakat akan membentuk suatu dunia yang sejahtera dan penuh belas asih. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.